Tuduhan itu sangat-sangat parah ya. Makanya saya bilang sama klien saya, kalau memang hal tersebut sudah di statement dengan tegas, kami akan melakukan upaya hukum. Diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta. Diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta. Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan. Ayu Aulia akhirnya siap menempuh jalur hukum sebagai respon atas berbagai fitnah yang dilayangkan Lisa Mariana dalam jumpa persnya kemarin. Menurut Ayu, begitu banyak kebohongan yang disampaikan Lisa tanpa adanya bukti yang kuat. Ayu juga dibuat heran kenapa Lisa dan kuasa hukumnya tidak mengambil langkah hukum jika merasa dirugikan. Sampai dengan saat ini, Lisa tidak membuat laporan apapun. Dari situlah untuk menjawab keraguan publik, Ayu sekali lagi akan melaporkan Lisa. Dengan begitu, permasalahan antara dirinya dengan Lisa akan dibawanya ke ranah hukum, bukan ke ruang publik yang hanya narasi-narasi belaka. Diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Tuduhan itu sangat-sangat parah ya. Makanya saya bilang sama klien saya, kalau memang hal tersebut sudah di statement dengan tegas, kami akan melakukan upaya hukum. Karena klien saya tidak seperti apa yang dituduhkan sama LN tersebut. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mend-DM saya sendiri via Instagram. Kalau masalah hukumnya, saya mungkin tidak begitu paham karena saya punya kuasa hukum. Di sini ada Mas Herdian Saksono dan juga kan ada Mas Doni Manurung yang tadi Mas Doni sudah jelaskan, tapi mungkin Mas Herdian Saksono bisa menjelaskan lebih rinci. Tapi ini saya jawab dulu karena tuduhan harus berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Kalau tidak adanya itu akan gugur dengan sendirinya ya Bang. Betul. Silakan dijawab Bang. Iya, pada faktanya narasi yang ditampilkan oleh pihak LM adalah dia mencoba menempatkan dirinya sebagai korban. Tapi apa yang ditampilkan sampai detik ini dan setelah press conference-nya sendiri, dia menampilkan bahwa dirinya ingin meminta sesuatu dari RK dengan fondasi bahwa dia telah melakukan sesuatu yang terlarang, sehingga hal itu jika tidak diberikan akan diungkap ke publik. Menurut saya pribadi, dalam rumusan pasal pemerasan, hal tersebut bisa dikategorikan adalah upaya pemerasan. Statement yang amat sangat blunder. Karena begitu ditanya apa yang dimau, tapi dia menjawab uang. Menurut saya amat sangat tidak etis menjual satu orang anak kecil yang dimana psikolognya ini nanti setelah besar harus kita pikirkan. Itu terlalu banyak bohong. Bisa minta tanggung jawabnya. Fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Dalam jumpa persnya, Ayu Aulia mengungkap salah satu kebohongan Lisa Mariana, yakni adanya surat perjanjian pemberian bantuan RK untuk Lisa. Menurut Ayu, sama sekali tidak ada perjanjian tersebut. Ayu juga dengan heran melihat Lisa yang terus-menerus mengumbar kebohongan, mengingat yang disampaikannya tidak mempunyai bukti apapun. Semuanya bermodal narasi yang menyesatkan. Atas hal itu, Ayu menyarankan Lisa agar mengumpulkan barang bukti sebelum menggelar jumpa pers. Tidak itu saja, Ayu juga mengingatkan Lisa permasalahan yang sedang ramai ini ialah antara Lisa dengan RK. Namun kenapa Lisa terus-menerus menyeret Ayu ke dalam permasalahan tersebut?
Dan berikut bantahan Ayu Aulia dan kuasa hukumnya atas kebohongan Lisa terkait perjanjiannya dengan RK. Yang harus didudukkan di sini, apakah dia memberikan surat pernyataan, atau dia menandatangani perjanjian, Ya, dua-duanya itu, Bang. atau dia menandatangani tanda terima. Nah, di situ Tiga-tiganya. yang harus clear di situ. Tiga-tiga itu. Nah, makanya ini barang apa dan kira-kira ada nggak barangnya? Jadi isinya itu kurang lebih, mohon maaf kalau ada kurang atau lebih, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Karena saya sudah memberikan itu kepada instansi terkait, gitu ya. Dan ditandatangani oleh Mbak yang bernama Lisa Mariana secara sadar, secara tulisan tangan beliau pula. Bagaimana caranya orang menandatangani tanpa membaca? Itu rasanya tidak mungkin. Kalau saya tidak mau. Itu aja. Karena beliau menerima sesuatu, lalu itu yang ditandatangani dan isinya adalah bahwasannya ketika USG itu terjadi, kita tahu ini adalah suatu kebohongan, tapi tetap mantan gubernur satu tokoh ini, Bapak RK, tanpa mengurangi rasa hormat lagi, saya harus membawa namanya kembali. Yang diakui adalah anaknya dari seorang mantan gubernur Jawa Barat ini, Bapak Ridwan Kamil. Tapi kan kita nggak tahu ya apa yang diperbuat, karena kan saya tidak ada di tempat pertama. Kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka pergi kemana, lakukan. Kan saya tidak 24/7 kan seperti itu pertama. Tapi yang saya yakin Bapak RK bukan orang seperti itu saja sih. Itu silakan dibuktikan saja. Gini, kalau saya mencoba menjawab ya. Oke. Dengan melihat bahwa pada faktanya yang dinarasikan itu tidak pernah menjadikan sebuah fakta. Artinya itu kan katanya. Kalau ketika di tempatnya klien saya, benar nggak dia punya buktinya? Pernah nggak dia melakukan tersebut? Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan yang beliau tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena tidak adanya bukti kan. Nah, makanya saya bilang alangkah baiknya jikalau sebelum preskon, ini saran saya untuk beliau di kemudian hari, jikalau beliau mau memberikan preskon kembali, tolong seproper mungkin. Cari bukti, cari semua fakta yang ada. Jadi ketika press conference yang terjadi, semuanya itu jelas dan gamblang dan transparansi, tidak adanya dibuat-buat. Kalau dia memang nuduh sedemikian, silakan upayakan upaya hukum aja. Aku bukan menantang, tapi di sini seluruh Kita warga punya versi, Indonesia. kita punya versi, Kita dia punya punya versi. versi. Ya, sebagai warga Indonesia yang baik, saya rasa beliau mempunyai hak untuk melaporkan saya jikalau beliau merasa ini tidak benar, dan lampirkanlah bukti-buktinya. Kan seperti itu kan. Kalau misalnya melaporkan orang dengan syarat apa, Bang? 2 alat bukti awal Dan? Ya, dokumen yang benar. 2 alat bukti dan 2 saksi ya, Bang? Ya, seperti itu. Nah, silakan Abang jikalau ada yang mau disampaikan kembali. Ya, kalau memang dianggap klien saya ini menyebarkan hoax, alangkah baiknya memang upaya hukum itu ditempuh oleh pihak LM. Ya. Nah, kalau memang klien saya sampai merugikan ya posisinya LM, kenapa enggak ambil upaya hukum? Tapi ingat, ini perkara apakah antara LM dengan klien saya atau LM dengan RK? Iya. Nah, itu dulu. Karena saya bingung, kok saya lagi yang dibawa-bawa, saya lagi yang diseret-seret. Tuntutan Lisa Mariana pada Ridwan Kamil untuk tes DNA berujung somasi.
Iya, Lisa Mariana melayangkan somasi pada Ridwan Kamil. Sementara itu, Ayu Aulia baru saja mengungkap jika ayah biologis anak Lisa Mariana bukanlah Ridwan Kamil. Bahkan, Ayu mempunyai bukti siapa ayah biologis anak Lisa yang sesungguhnya. Dari bukti-bukti yang dibeberkan Ayu, maka akan jelas siapa sesungguhnya ayah anak dari Lisa Mariana. Bahkan, Ayu sempat menyarankan Lisa untuk tes urin. Dan berikut bukti yang dimiliki Ayu jika anak Lisa Mariana bukanlah anak biologis Ridwan Kamil. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samakan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya diduga ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silakan lihat di sini. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik, Selin, seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi saya melakukan investigasi ini sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu. Siapa sih Kak lalu ayah biologis dari ini nih yang Kakak tahu? Menurut saya ada 2 nama. Ya menurut saya kenapa tidak dites DNA saja, atau ketiganya dengan bapak sendiri tes DNA saja. Di sini saya tidak ada di pihak manapun, tapi rasanya saya geram dengan kebohongan. Itu aja sih. Berjujurlah pada diri sendiri, berbenah diri ketika USG itu terjadi. Kita tahu ini adalah suatu kebohongan, tapi tetap mantan gubernur satu tokoh ini, Bapak RK, tanpa mengurangi rasa hormat lagi, saya harus membawa-bawa namanya kembali. Jadi ini di sini kan sebenarnya adalah internal ya, yang tidak bisa saya bicarakan secara gamblang, tapi perlu saya luruskan. Jadi ini itu sebenarnya internal mereka lah ya. Jadi bagaimana itu USG, kita tahu bahwasannya sepertinya tidak yang diakui adalah anaknya dari seorang mantan gubernur Jawa Barat ini, Bapak Ridwan Kamil. Tapi kan kita nggak tahu ya apa yang diperbuat, karena kan saya tidak ada di tempat. Pertama, kedua saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka pergi kemana, lakukan. Kan saya tidak 24/7 kan, seperti itu pertama. Tapi yang saya yakin Bapak RK bukan orang seperti itu saja sih. Bukan ngebaca dan melihat lagi. Memang saya kan sebagai saksi, ya pasti harus membaca. Saksi saja membaca, apalagi yang bersangkutan seperti itu. Bersangkutan tidak membaca ya Mbak? Membaca dong, membaca dan sadar. Bahkan beliau menangis-nangis bilang bahwasannya ini gimana ya Kak, mobil aku kan masih cicilan di Pondok Cabe, beliau ambil itu. Gimana ya Kak, aku lagi hamil, bla 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 bla. Kisruh dugaan perselingkuhan yang menyeret mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana belakangan ini memang menjadi sorotan. Berbagai pernyataan Lisa Mariana dalam jumpa persnya bahkan menjadi konsumsi publik. Mulai dari perkenalannya dengan RK hingga hamil dan meminta pertanggungjawaban. Menanggapi pernyataan publik Lisa Mariana, praktisi hukum Deolipa Yumara mempunyai pandangan yang menarik, terutama dari aspek hukum. Dan berikut pemaparan Deolipa mengenai pernyataan publik Lisa Mariana. Kasus ini bisa masuk ke ranah hukum walaupun
di tahap-tahap awal pembuktiannya harus ada dan lengkap. Jadi misalnya ada ancaman aborsi, itu bisa masuk ke ranah hukum asalkan ada bukti-bukti yang lengkap. Ada kemudian pengancaman misalnya atau bikin video syur begitu untuk dilihat, itu kan termasuk juga asusila kan, jadi itu bisa masuk ke ranah hukum. Jadi kalau itu ada, bukti-buktinya ada, dan akhirnya mereka karena permintaan si Ridwan Kamil harus ada video syur, dibuatlah video syur kan atas permintaan itu kan. Nah ini kan tentunya merendahkan martabat wanita kan, kalau secara umum pakai undang-undang hak hak wanita ya. Jadi bisa Ridwan Kamil dilaporkan di posisi ini. Yang ketiga, bisa juga dia dilaporkan karena dia sudah memberikan nafkah anak, sudah memberikan secara implisit pengakuan melalui nafkah kan. Kemudian ternyata ketika dimintai pertanggungjawaban terhadap anak, dia menolak. Nah itu bisa juga dasarnya adalah bukan dasar si wanitanya, tapi dasar hak-hak anak begitu. Karena anak itu butuh orang tua kan, harus ada orang tuanya, lakinya siapa kan gitu. Nah, kalau seorang Lisa sudah berani menyatakan 100% bahwasanya ini adalah anak Ridwan Kamil, berarti Lisa sudah punya banyak hal yang dia yakini 100% memang demikian. Misalnya pertama, dia menyatakan tidak ada laki-laki lain selain Ridwan Kamil. Itu kan berarti 100%. Atau mungkin ketika berhubungan secara dewasa ternyata fasenya semua fase dengan Ridwan Kamil saja, berarti kan 100%. Jadi kalau dia sudah punya keyakinan itu dan disampaikan 100%, ya memang faktualnya kemungkinan besar ini adalah anaknya Ridwan Kamil ya. Kecuali seorang Lisa berbohong terhadap fakta, bicara hubungan dengan sesama orang dewasa juga bicara naluri juga. Jadi karena dasarnya itu ketika Lisa bilang 100%, bisa jadi memang 100% ini adalah anaknya Ridwan Kamil ya. Kecuali Lisa berbohong, tapi jauh dia dari wilayah kebohongan ya, gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi juga dia ilmu kebohongannya tinggi, jadi dia pede-pede aja. Tapi kalau secara umum ini 100% kata Lisa anaknya Ridwan Kamil, ya bisa jadi demikian. Tentunya istrinya Ridwan Kamil bisa melaporkan adanya dugaan perzinahan. Kalau ternyata setelah tes DNA ternyata bukan anaknya Ridwan Kamil, Lisa bisa kena bumerang. Jadi bisa berbalik ke Lisa. Lisa paling tidak bisa disidang, diadili. Tapi kemudian timbul perdebatan, pasti di persidangan akan timbul perdebatan. Apakah keyakinan Lisa ini dianggap suatu kesalahan apa tidak? Karena Lisa meyakini ini anaknya Ridwan Kamil, ternyata bukan kan? Berarti kan Lisa ada bohongnya ada. Berarti kan dia sama pria lain juga kan? Tinggal dia yakin ini anaknya Ridwan Kamil. Nah, itu timbul perdebatan di persidangan. Disitulah nanti bisa dibuktikan apakah Lisa kemudian memenuhi unsur untuk bisa dipidana atau tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.